Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu, calon jamaah haji ya, maaf, calon jamaah umroh, baik yang tertunda maupun yang baru, yang kami hormati. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini, saya Ghazali Mukri akan menyampaikan ya beberapa hal yang terkait dengan masalah umroh. Perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu ya, bahwa tanggal 9 Oktober kemarin Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui Kedutaan Besar Arab Saudi yang ada di Jakarta telah menerima nota diplomatik yang isinya adalah bahwa Indonesia insya Allah dalam waktu dekat ini akan mendapatkan izin untuk bisa memberangkatkan jamaah umroh ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Bahkan kemungkinan Bapak Ibu ya, kalau umroh telah diizinkan oleh pemerintah Arab Saudi, maka haji pun juga insya Allah akan diizinkan juga oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, karena itu Bapak Ibu ya, pemerintah kita dalam hal ini Departemen Agama, kemudian juga melibatkan Departemen Kesehatan, Departemen Perhubungan, ini telah berkoordinasi untuk menyusun ya, hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh ke Tanah Suci itu. Memang Bapak Ibu ya, sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum memberikan izin secara resmi ya, kepada pemerintah kita Indonesia untuk memberangkatkan jamaah umroh. Tapi koordinasi 3 kementerian tadi itu telah dilakukan, dan juga pemerintah Indonesia ya lewat Kementerian Agama, juga lewat Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, selama ini telah melakukan lobby-lobby kepada pemerintah Arab Saudi, terutama otoritas ya, yang memiliki kewenangan dalam masalah haji dan umroh ini. Nah, kita berdoa Bapak Ibu ya, mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi secepatnya memberikan izin ya, pada pemerintah Indonesia untuk bisa memberangkatkan jamaah umroh dan jamaah haji di tahun 1400 ya 43 Hijriah nanti ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, berkaitan dengan hal di atas Bapak Ibu ya, maka kami sebagai pimpinan ya, Travel Al-Ansar Madinah Barokah menghimbau kepada jamaah umroh, calon jamaah umroh, baik yang sudah mendaftar di Travel Al-Ansar, kemudian mereka tertunda keberangkatannya, maupun yang sedang dan akan ya mendaftar di Travel Al-Ansar Madinah Barokah untuk menyiapkan diri ya sebaik mungkin
kalau memang Bapak Ibu ya benar-benar memutuskan untuk berangkat umroh. Ya. Mulai saat ini ya kami menghimbau kepada Bapak Ibu calon jamaah umroh untuk benar-benar ya bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Apa yang perlu Bapak Ibu persiapkan ya? Pertama, bagi Bapak Ibu yang keberangkatannya tertunda dan mereka sudah mendaftar di Travel Al-Ansor, mohon Bapak Ibu berkenan ya untuk mengisi data yang telah kami edarkan kepada Bapak Ibu ya lewat link itu. Karena data-data itu nanti akan kita laporkan ke Kemenak ya, ke Kementerian Agama. Karena nanti keberangkatan umroh Bapak Ibu ya di musim pandemi atau pasca pandemi COVID-19 ini itu nanti berbeda dengan keberangkatan umroh ya pada tahun-tahun sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini. Kalau keberangkatan umroh sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini itu bisa diberangkatkan lewat daerah masing-masing. Jogja, Surabaya, Balikpapan, ya, dan lain sebagainya. Tapi untuk keberangkatan umroh masa pandemi dan pasca pandemi ini nanti itu adalah satu pintu, yaitu lewat Jakarta semuanya. Semua nanti atas pantauan, pengawasan Kementerian Agama. Nah, karena keberangkatan umroh ya pada masa pandemi atau pasca pandemi ini itu adalah dimonitor atas pengawasan ya Kemenak, Kementerian Agama, maka Bapak Ibu ya setiap travel seperti Al-Ansor mau memberangkatkan jamaah, berapapun jamaah yang mau diberangkatkan, sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, itu harus dilaporkan terlebih dahulu ke sistem ya, yang ada di Departemen Agama itu. Karena itu, kami menghimbau kepada Bapak Ibu ya, yang keberangkatannya kemarin tertunda, sekali lagi untuk bisa mengisi link ya, data-data lewat link yang sudah kita edarkan itu. Kemudian nanti Bapak Ibu ya, kalau memang sudah ada kepastian keberangkatan kita, nanti tolong Bapak Ibu ya mencantumkan kira-kira mau berangkat bulan apa, ya, tahun berapa, ya. Apakah andai kata November ini dibuka umpamanya Bapak Ibu ya, nah Bapak Ibu nanti memastikan ya, kira-kira Bapak Ibu mau diminta diberangkatkan di bulan apa, bulan November, bulan Desember, atau tahun depan ya, itu bulan apa. Nah nanti tolong kalau sudah ada kepastian Bapak Ibu ya, itu memastikan diri. Seperti itu. Begitu juga bagi jamaah ya, yang akan daftar ya, yang baru yang mau daftar ya, bergabung dengan Travel Al-Ansor Madinah Barokah, bisa juga segera mendaftarkan diri ya ke Travel Al-Ansor Madinah Barokah dengan mencantumkan nama ya dan memberikan dokumen-dokumen ya yang lengkap. Karena sekali lagi semua itu nanti akan kita laporkan ya sebelum berangkat itu ke Kemenak Bapak Ibu ya. Karenanya kami butuh sekali dengan dokumen-dokumen itu ya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu ya, persiapan yang pertama. Yang kedua adalah persiapan masalah kesehatan. Sebelum Bapak Ibu nanti berangkat,
benar-benar ya badannya itu disehatkan. Karena nanti akan ada screening ya tentang masalah kesehatan. Jadi kalau sebelum kita pandemi ini tidak ada Bapak Ibu ya screening masalah kesehatan itu. Tapi pasca pandemi ini nanti keberangkatan umrah itu benar-benar di screening terlebih dahulu ya setiap jamaah dari segi kesehatannya. Apakah jamaah itu dalam keadaan sehat ya atau tidak. Nah, karenanya maka jamaah perlu mempersiapkan diri ya mulai saat ini terutama dari segi kesehatannya. Yang ketiga Bapak Ibu ya bahwa salah satu poin yang terpenting yang ini menjadi persyaratan untuk masuk ke Arab Saudi itu adalah vaksin. Nah, bagi Bapak Ibu ya, baik jamaah calon umroh yang tertunda keberangkatannya maupun yang akan berangkat atau yang mau daftar di Travel Al-Ansor yang belum vaksin, mohon untuk segera vaksin. Tapi perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu ya bahwa vaksin yang diakui untuk pemerintah Arab Saudi itu hanya ada 4 merek, ada 4 jenis. Yang pertama adalah Pfizer, Bapak Ibu ya, Pfizer. Kemudian yang kedua ada Moderna. Yang ketiga adalah Astra. Kemudian yang keempat Johnson Johnson. Nah, keempat jenis ya vaksin itulah yang diakui oleh pemerintah Arab Saudi. Sedangkan kalau Bapak Ibu ya sudah terlanjur vaksin dengan Sinovac, maka Bapak Ibu harus nambah satu lagi dari 4 jenis itu. Ya. Walaupun sampai sekarang ya pemerintah Arab Saudi, pemerintah Indonesia baik lewat Kementerian Agama, lewat Kementerian Kesehatan, telah melakukan lobby-lobby kepada pemerintah Arab Saudi agar vaksin Sinovac itu ya benar-benar diakui oleh Kerajaan Arab Saudi sehingga jamaah yang sudah vaksin Sinovac yang sudah 2 dosis itu tidak perlu lagi menambah dosis baru atau tidak perlu menambah dosis ya. Baik itu yang terkait dengan baik itu yang Moderna atau Astra ya atau Johnson Johnson atau Pfizer. Nah, tapi Bapak Ibu ya, lobby-lobby dari pemerintah kita lewat Kementerian Luar Negeri, lewat Kementerian Agama, lewat Kementerian Kesehatan itu masih belum ada hasil ya seperti yang diinginkan. Karenanya maka persyaratan untuk booster ini itu bagi yang sudah vaksin Sinovac 2 dosis itu masih tetap berlaku. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum ya, yang belum yang belum vaksin ya Sinovac, maka sebaiknya Bapak Ibu ya mencari vaksin kalau nggak Astra, Moderna atau Pfizer. Ya. Biar Bapak Ibu nanti begitu berangkat umroh itu sudah tidak lagi minta tambahan dosis lagi, tidak divaksin lagi, tidak di booster lagi. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur ya, yang sudah terlanjur vaksinnya itu adalah Sinovac, ya nggak apa-apa. Nanti kalau Bapak Ibu benar-benar ya berangkat, nanti Bapak Ibu nanti akan booster ya, akan ditambah. Nah ini masalah vaksin yang perlu kita sampaikan pada Bapak Ibu. Nah, ini juga ya mulai sekarang Bapak Ibu yang punya niat untuk berangkat umroh ya di tahun ini atau tahun besok, mohon ya diperhatikan masalah vaksin ini. Bagi yang belum, monggo Bapak Ibu ya segera vaksin. Bagi yang belum, akan lebih baik vaksinnya cari yang Moderna atau yang Astra atau yang Pfizer Bapak Ibu ya.
Bagi yang sudah, ya sudah nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Kalau sudah vaksin Sinovac nggak apa-apa. Nanti akan diposter dari salah satu atau satu dari 3 jenis yang diakui di Arab Saudi tadi. Nah, kemudian juga Bapak Ibu ya, nanti kita mau berangkat itu juga ada persyaratan ya, PCR. Jadi kita nanti ada PCR. PCR itu dilakukan paling tidak itu 3 jam, 3 kali 24 ya, jam. Nah, di mana nanti PCR-nya Bapak Ibu ya? Di PCR-nya itu nanti di Jakarta. Nanti keberangkatan ya, keberangkatan umrah ini untuk tahun ini itu nanti akan satu pintu Bapak Ibu ya. Jadi semua lewat Jakarta. Kemudian sebelum berangkat, jamaah itu nanti akan disinggahkan terlebih dahulu, ditransitkan dulu di asrama haji Pondok Gede. Ya. Nah, di Pondok Gede itulah Bapak Ibu ya, jamaah haji nanti akan di PCR, di swab Bapak Ibu ya. Nah, itu paling tidak 3 kali 24 jam ya, mereka di swab itu. Nah, itu yang barangkali Bapak Ibu ya, yang perlu kita sampaikan. Kemudian nanti setelah pulang dari tanah suci ke tanah air, nanti Bapak Ibu juga ada kewajiban ya, karantina 3 hari. Kemarin 5 hari, kemudian tadi saya baca ya, aturan dari pemerintah yang terbaru ini 3 hari, 3 kali 24 jam. Nah, berarti nanti begitu panjenengan landing di Jakarta, panjenengan tidak langsung pulang Bapak Ibu ya, ke daerah masing-masing, tetapi panjenengan harus karantina dulu 3 hari. Di mana itu? Juga sama di Pondok Gede. Ya, karantinanya di Pondok Gede. Hari yang kedua, sebelum jenengan nanti kembali ke daerah masing-masing, itu nanti akan di PCR. Kalau hasilnya negatif, maka Bapak Ibu nanti akan diizinkan pulang. Namun juga ada ketentuan juga Bapak Ibu ya, 3 kali 24 jam sebelum jenengan pulang dari Mekah, itu oleh pemerintah Arab Saudi, jenengan juga di PCR lagi. Ya. Jadi di PCR, kalau nanti jenengan di Arab Saudi itu hasil PCR itu dikatakan negatif, maka jenengan akan diizinkan pulang ke Indonesia. Tapi kalau tidak, jenengan akan ditahan ya di Arab Saudi itu sampai jenengan dinyatakan yaitu negatif. Nah, begitu sampai di tanah air Jakarta, jenengan dikarantina lagi 3 hari. 2 hari sebelum jenengan pulang ke daerah di PCR, nanti kalau hasilnya negatif, maka panjenengan juga akan diizinkan untuk pulang. Tapi kalau positif, jenengan tetap di Jakarta itu di Pondok Gede itu. Segala akomodasi sudah disiapkan, tinggal nanti mungkin jamaah bayarnya berapa. Nanti tapi fasilitas ya, akomodasi semuanya sudah disiapkan di Pondok Gede, termasuk makan dan lain sebagainya. Cuman nanti berapa bayarnya per jamaah itu yang sampai saat ini kita belum tahu. Tapi fasilitas-fasilitas akomodasi semuanya sudah disiapkan, sudah ada semuanya di Pondok Gede itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, terkait dengan masalah kebijakan-kebijakan ya pemerintah Indonesia terkait dengan masalah umroh ini, memang sampai sekarang belum ada yaitu izin resmi ya dari pemerintah Arab Saudi kapan jamaah umroh Indonesia itu diperbolehkan untuk datang ke Arab Saudi itu. Namun mengenai masalah ya harga, bagaimana nanti masalah harga harga umroh apakah akan membengkak atau tidak.
Bapak Ibu, ini perlu juga kami informasikan ya. Untuk umroh pada masa pandemi atau pasca pandemi ini, Bapak Ibu ya, itu berbeda dengan umroh sebelum pandemi ini. Kalau umroh sebelum pandemi itu adalah satu kamar bisa 4 orang, bisa 3 orang, bisa 2 orang. Ya. Tapi pada saat pandemi dan pasca pandemi ini, hotel ya, satu kamar hotel itu hanya maksimal dihuni oleh 2 orang. Ya. Boleh 1, boleh 2. Tidak boleh lebih dari 3. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 3. Jadi hanya 2 orang. Nah, karena itu Bapak Ibu ya, karena itu maka menurut rilis ya yang kita terima, insya Allah harga umroh untuk masa pandemi ini itu kisaran 26 sampai 30 juta. Ini dengan pesawat Bapak Ibu ya, Lion atau pesawat Citylink. Ya, kita belum tahu lagi kalau itu nanti pakai pesawat Garuda atau pakai pesawat ya Saudia, Etihad, Emirat itu berapa ya harganya. Tapi yang sudah kita terima kisaran kalau pakai pesawat Citylink, pesawat Lion itu harga sekitar 26 sampai 30-an juta. Hotelnya itu hotel bintang 4 dan bintang 5. Nah, itu saja Bapak Ibu ya yang sekedar yang bisa kita sampaikan dalam masalah umroh ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi atas nama ya pimpinan Travel Al-Ansar Madinah Barokah. Mohon maaf atas segala khilaf, atas kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.